Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi operasional. Strategi operasional itu adalah visi fungsi operasi yang menetapkan arah keseluruhan untuk mengambil keputusan. Visi ini harus dimasukkan ke dalam strategi bisnis dan seringkali tercermin dalam rencana formal. Dalam konteks bisnis, strategi operasi membantu perusahaan mengalokasikan dan sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi, Circle Key, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. American Red Cross meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Mengidentifikasikan misi dan strategi. Strategi rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara. Yang pertama, ada diferensiasi, berbeda lebih baik. Dan kedua, biaya, lebih murah. Dan ketiga, fokus atau delivery lebih cepat. Tugas manajer, operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi, cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga penerimanya sebagai nilai tambah. Beberapa bentuk diferensiasi meliputi: Kesatu, ada diferensiasi produk, diferensiasi harga, diferensiasi pelayanan, ada diferensiasi merek, terakhir ada diferensiasi lokasi. Ada low cost, pencapaian nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya, dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal, guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Beberapa poin kunci terkait strategi low cost. Yang pertama ada ekonomi skala, operasi efisien, penentuan harga, kompromi, yang terakhir ada resiko imitasi. Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. QR melibatkan kolaborasi antara pemasok, produsen, dan pengecer untuk mempercepat waktu siklus, mengurangi stok, dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Isu-isu strategi, ada perkenalan. Desain dan pengembangan produk sangat penting, perubahan produk dan proses perubahan desain, kelebihan kapasitas, proses produk pendek, keahlian tenaga kerja tinggi, biaya produksi tinggi, ada model dibatasi, dan perhatian pada kualitas. Yang kedua, ada pertumbuhan. Peramalan sangat penting, produksi dan proses reliable, perbaikan produk yang kompetitif, meningkatkan kapasitas, perubahan ke arah orientasi produk, dan terakhir ada peningkatan distribusi. Yang ketiga ada kedewasaan. Ada standarisasi, perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas proses fabrikasi, rendahnya keahlian tenaga kerja, proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi, dan terakhir ada pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Ada penurunan diferensiasi produk kecil, minimalkan biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, pemangkasan jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, dan terakhir ada pengurangan kapasitas. Penerapan strategi. Penerapan strategi merupakan suatu tindakan pengelolaan beragam sumber daya organisasi, serta mengarahkan dan pengendalian pemanfaatannya melalui beberapa strategi tertentu yang telah ditetapkan.
Kesuksesan penerapan strategi akan ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan manajer yang bersangkutan. Dalam konteks manajemen strategis, menerapkan strategi melibatkan langkah-langkah seperti pengembangan struktur dan sistem, pengalokasikan sumber daya, mengawasi perubahan manajemen, melakukan strategi manajemen risiko, pengembangan proses pengambilan keputusan, pengembangan project manajemen, memperkuat kemampuan bersaing, mengomunikasikan strategi, dan pengelolaan SDM dengan baik. Jadi, penerapan strategi adalah bagian penting dalam pencapaian tujuan organisasi dan memastikan keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Hubungan bisnis komprovation dan manufacturing. Pertama ada bisnis. Bisnis itu merupakan keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada corporation, adalah untuk usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Yang terakhir ada manufacturing, yaitu unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global yaitu dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk pengembangan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perubahan menjadi global, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya antara lain dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan, ada perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menetapkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan bagi luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi. Pengadaan riset bersama ataupun kerjasama dengan desain serta kegiatan operasional lainnya, yang karena bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. 1. Bisnis internasional. International business. Itu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya Harley Davidson. Yang kedua, perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau pengendalian fasilitas lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. Ketiga, perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contohnya Nestle. Yang keempat, organisasi global,
yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Contohnya Hermes. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang ke-1, desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, teknologi, stabilitas pemerintah, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Yang keempat adalah dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat dengan sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Mengelola operasi jasa di dunia global. Satu, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Ketiga, menentukan jasa apa yang paling diminati oleh konsumen luar negeri. Keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus selalu mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional di antaranya. Pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Kedua, perencanaan lokasi, tepat pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Keempat, menentukan jadwal pelayanan kepada konsumen. Keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan mempunyai strategi berbeda. Desain produk itu produk berwujud, produk tidak berwujud. Kualitasnya, kualitas objektif, dan kualitas subjektif. Ada proses dan kapasitas. Konsumen terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melebihi pemerintahan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Kapasitas harus sesuai dengan permintaan. Lokasi biasanya dekat dengan bahan baku, perlu lebih dekat dengan pelanggan. Yang kelima adalah layout, fokus pada peningkatan efisiensi, dapat meningkatkan nilai produk. Sumber daya manusia, fokus pada keahlian teknik, upah berdasarkan output. Para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. Manajemen rantai pasokan, hubungan supply kain sangat penting. Hubungan supply kain penting tetapi tidak kritis. Persediaan, untuk semua jenis persediaan tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain melayani perubahan permintaan. Penjadwalan, kemampuan penyimpanan mempengaruhi kecepatan produksi. Seringkali ada perusahaan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. 10. Pemeliharaan, biasanya upaya untuk pencegahan, biasanya upaya untuk perbaikan. Latihan perencanaan operasional, perencanaan korporasi, visi menjadi perusahaan pembuatan sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Misinya, 1. Pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari luhur ke lihir, dimulai dari penangkapan ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke mancanegara. Kedua, kepuasan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotis, dan penuh kemewahan. Ketiga, melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strateginya, 1. Meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% pertama selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008. Yang kedua, selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkatkan menjadi 50% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional. Ketiga, menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi per tahun, dimulai dari Desember 2008. Rencana kerjanya,
Satu, membeli indukan ular berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat. Kedua, membangun tempat penangkaran dan beberapa sumber daya pendukung. Ketiga, mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. Keempat, mengikuti pelatihan peningkatan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama desain sepatu berkualitas internasional. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.